Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai, masih ingat dengan gaya dan gerak? Ternyata keduanya saling berhubungan loh. Gaya dapat berpengaruh terhadap benda, di antaranya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mempengaruhi arah gerak benda, dan bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak, contohnya melemparkan bola ke atas, mengayuh sepeda, menyentil kelereng. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika menangkap bola, kiper ya, lalu pada saat kita mengerem sepeda motor. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda, contohnya saat tendangan sudut. Yang lalu kemudian pengemudi kendaraan membelokkan kendaraannya. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda pada saat bermain plastisin, lalu pada saat membuat guci dari tanah liat, lalu pada saat memotong kue. Pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Mari perhatikan beberapa peristiwa berikut. Ada anak bermain ketapel. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya berupa tarikan. Tarikan pada karet ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil atau batu yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Saat bermain panah terjadi gaya berupa tarikan. Tarikan pada busur menyebabkan karet menjadi kencang sehingga memiliki gaya dorong. Saat tarikan busur dilepaskan, dorongan dapat membuat anak panah yang awalnya diam menjadi bergerak dan melesat jauh. Menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa menimba air adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Membuat gerabah. Gerabah terbuat dari tanah liat. Saat membuat gerabah, perajin memberikan gaya pada tanah liat sehingga dapat dibuat berbagai macam bentuk. Gaya yang diberikan pada pembuatan gerabah adalah gaya berupa tarikan dan berupa dorongan. Tanah liat yang awalnya gumpalan menjadi berbagai bentuk karya seni. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.